Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pade sekalian? Ya, insyaallah dalam keadaan sehat semua ya. Masih semangat kan? Semangat lah. Ya, ketemu dengan Pak Ade dengan materi di kelas 5 tentang pengamalan sila Pancasila. Jadi kita kedepannya akan terus menggali apa aja sih perilaku-perilaku yang mengamalkan sila-sila Pancasila. Tujuannya apa? Tujuan kita ya biar kita tahu apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila lebih tepatnya. Karena kita adalah rakyat Indonesia yang berdasarkan dasar negara kita adalah Pancasila. Oke, kita mulai. Kalau minggu lalu atau pertemuan lalu hanya dengan wajah Pak Ade, suara Pak Ade, saat ini Pak Ade tampilkan PowerPoint ya, dan juga tentunya suara Pak Ade yang akan ikut membimbing kalian. Iya. Oke, kita mulai. Jadi di awalnya ada gambar suku dan agama boleh beda, ideologi tetap Pancasila. Ya, seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walau berbeda-beda tetap satu jua. Oke, kita lanjut. Bismillahirrohmanirrohim. Wih, ini tadi judulnya. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini ada gambar sebuah keluarga yang sholat berjamaah. Jadi sila pertama itu perilaku yang kita tampilkan atau perilaku yang kita lakukan yang sesuai dengan sila pertama, nilai-nilai sila pertama kemarin minggu lalu ya. Minggu lalu atau ya pertemuan lalu lah. Pertemuan lalu itu Pak Adi udah bilang, sila pertama keywordnya atau kata kuncinya ketuhanan, nilai ketuhanan. Jadi hal-hal yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Seperti ibadah, kejujuran ya, menghormati pemeluk agama lain. Kalau kita yang orang Islam, sholat, puasa, berdoa sebelum makan, sesudah makan. Islam begitu lengkap mengatur itu semua, itu masuk ke nilai-nilai sila yang pertama. Kita lanjut. Sila yang kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Contohnya apa Pak Ade? Anak-anak Pak Ade bisa baca. Yang pertama, kita harus bersikap menghargai dan peduli sesama manusia. Itu kata kuncinya kemanusiaan. Kemanusiaan, ya, sikap sosial kita, kepedulian kita. Makanya ada kata di sini Pak Ade buat bersikap menghargai dan peduli sama manusia. Contohnya apa? Bantu korban bencana alam. Nanti ada teman yang sakit dijenguk, ada teman yang jatuh dibantu, jangan diketawain. Kalau kita kan seringnya ketawa dulu baru kita bantu ya. Iya, jangan dilanjutkan yang gitu-gitu ya. Ya langsung dibantu aja. Nah, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Itu juga bentuk kemanusiaan dan beradab. Karena kita adalah makhluk yang beradab, nak. Jadi tidak boleh kita menyakiti atau kasar terhadap orang lain. Kita nggak boleh saling menyakiti ya. Oke, kita lanjut. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, itu ada gambar anak-anak lagi ngapain ya? Ya lagi upacara bendera, lagi hormat ya. Bersikap cinta tanah air dan menjaga persatuan Indonesia dan saling menghargai perbedaan. Itulah nilai dari sila ketiga sebenarnya. Keywordnya adalah persatuan. Jadi hal-hal atau tindakan-tindakan yang menjaga persatuan itu, persatuan Indonesia, persatuan bangsa, itu tergolong ke dalam nilai-nilai sila yang ketiga. Contohnya apa Pak De? Mengikuti upacara bendera dengan khidmat ya. Jadi nggak boleh kita upacara bendera itu malah main-main, lari-lari, salto-salto, ya nggak boleh ya. Dia harus tetap mengikuti upacara bendera itu dengan khidmat. Kenapa Pak Ade? Karena bangsa Indonesia, para pejuang kita dulu sebelum merdeka itu dengan susah payah taruhannya darah dan nyawa untuk membuat bendera kita tetap merah putih dengan cara mengoyakkan bendera warna biru pada bendera Belanda. Jadi warna bendera kita merah putih. Yaitu dengan itulah kita menjaga kepersatuan kita. Artinya kita tidak melecehkan
lambang ataupun simbol ya, bendera simbol negara kita ya. Ya. Oke. Lalu kalau untuk yang kita sebagai anak-anak SD, kalian sebagai anak-anak SD, ya nggak boleh memilih-milih teman ya nak ya. Siapapun, dari suku apapun, dari agama apapun, ya kita tetap harus berteman, nggak boleh kita pilih-pilih. Itu dia. Lanjut. Sila yang keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Keywordnya adalah permusyawaratan. Jadi kita sudah dibiasakan kerja kelompok ya. Dalam diskusi kita menyampaikan pendapat, ada rapat, memilih ketua kelas, perangkat kelas ya. Jadi nilainya itu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Tidak boleh aku mau gini, aku mau gitu, nggak boleh. Kita harus musyawarahkan hal-hal yang seperti itu. Contohnya apa? Belajar kelompok itu merupakan perilaku yang mengamalkan sila keempat. Bermusyawarah memilih ketua kelas, tadi udah Pak disampaikan. Lalu menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, itu juga pengamalan dari sila keempat. Kita lanjut yang terakhir, nak. Iya. Yang terakhir adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Ya, nak. Kuncinya adalah keadilan. Adil kata dasarnya. Contohnya bagaimana? Menghargai hasil karya orang lain. Kita harus adil. Kalau memang dia sudah berusaha, kita harus adil kasih penilaian. Kita hargai. Gitu. Gak boleh kita hinakan, gak boleh. Ya. Tidak boros dan suka menabung. Nah, kenapa tidak boros dan suka menabung termasuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Karena tidak semua orang seberuntung kalian. Jadi kalau kalian boros, ada kawan kalian yang tidak mampu, melihat kalian seperti itu akan kecil ataupun sedih hatinya. Tanpa sadar kalian sudah menyakiti hatinya dengan tindakan boros kalian tadi. Maka kita harus adil, kita harus ngargain mereka yang mungkin tidak semampu kita, gitu loh. Jadi nggak boleh tidak boros. Jadi kita harus suka menabung. Jangan tampakkan kita, oh aku hebat, enggak. Karena memang tidak semuanya mampu nak di Indonesia ini. Ada yang golongan kaya, ada yang golongan miskin. Mohon maaf Pak disampaikan seperti itu. Untuk itu kita menjaga rasa adil itu, bahwasanya negara itu adil terhadap rakyatnya. Ya dengan itu kita tidak boleh menampakkan atau mengagung-agungkan, menggembar-gemborkan kekayaan kita. Ya tidak boleh, makanya nggak usah boros, tabung aja. Yang keempat tuh gotong royong. Kemarin Pak Ade ingat Pak Ade sampaikan di sila ketiga. Namun sebenarnya juga bisa di sila kelima. Kenapa gotong royong itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Nah, ketika kalian bergotong royong, kalian sudah bagi-bagi tugas di situ. Misalnya, yang ini kita dapat gotong royong membersihkan taman sekolah misalnya. Misalnya si A dapat tugas menyapu. Si B dapat tugas apa? Dia dapat tugas mencabut rumput atau memotong rumput. Si C dapat tugas yang lain. Nah, itu tugas itu dibagi dengan adil, sesuai dengan kemampuan ya. Adil itu tidak berarti sama, nak ya. Itu dia. Bayangin kalau adil artinya sama, kamu yang kelas 5 ya, uang jajannya 2.000. Adik kamu yang kelas 1 jajannya 2.000 juga. Menurut kamu adil nggak? Sementara kamu yang kelas 5 mungkin karena beda sekolah harus butuh ongkos ke sekolah kamu. Sementara adik kamu diantar naik mobil sama mama atau papa kamu. Adil nggak? Enggak kan? Bayangin 2.000 kamu harus nyisikan untuk ongkos. Adik kamu hanya tinggal sampai jajannya 2.000, kamu dipotong ongkos. Nah, itu dia maksudnya. Jadi anak-anak Pak Ade sekalian, harus kalian pahami adil itu tidak berarti sama. Contohnya lagi misalnya ada permainan bola dalam stadion. Ada yang main bola dalam stadion. Kalian mau nonton nih, karena nggak kedapatan tiket, kalian ambil tangga. Kalian bertiga. Katakanlah kalian sama teman kalian si B dan si C. Kalian Pak Ade namakan si A. Nah, si A ini paling pendek. Kalian berarti paling pendek. Si B lebih tinggi dari si A. Si C paling tinggi di antara B dan A. Bayangin kalau seandainya tangganya sama. Siapa yang nggak kenampaan? Siapa yang nggak nampak permainan bola di balik tembok tadi? Ya kalian yang paling pendek. Berarti yang A, si pendek tadi atau kalian tadi ambil tangga yang paling tinggi.
Si B ambil yang tangga sedang. Si C ambil tangganya yang pendek aja. Itulah bentuk keadilan tadi. Jadi nggak mesti sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu penjelasan Pak Ade dari kelima sila tadi. Kurang lebih Pak Ade mohon maaf. Pak Ade mohon ampun, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di akhir slide Pak Ade ini atau video Pak Ade ini, Pak Ade memberikan tugas buat kalian. Tugasnya gampang. Kalau kemarin kalian tinggal checklist. Sekarang kalian pilih gambarnya. Ini ada gambar. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati. Sengaja Pak Ade acak. Gambar tersebut ada berbagai macam kegiatan yang mengamalkan sila-sila di dalam Pancasila. Ya. Jadi, tugas kalian apa? Tugas saya apa, Pak? Oke, Pak Ade kasih tahu. Tugasnya Pak Ade sudah tentukan gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian cukup mengisi kegiatan pada gambar nomor 1 itu apa? Kegiatan pada gambar nomor 2 itu apa? Kegiatan pada gambar nomor 3, 4, dan 5 itu apa? Nah, setelah kalian tuliskan kegiatan pada gambar tersebut, kalian simpulkan berdasarkan analisis gambar kalian, itu pengamalan sila keberapa? Misalnya gambar nomor 1, tadi kegiatannya apa? Kegiatannya adalah, kalau Pak Ade lihat sini contohnya menjenguk orang sakit. Nah, dia pengamalan sila keberapa? Alasan kalian mengatakan itu pengamalan sila tersebut apa? Kalian buat aja alasannya. Oh Pak, karena memang begini. Itu terserah kalian. Silakan mengeksplorasi bahasa kalian sendiri. Silakan buat bahasa kalian sendiri. Boleh tanya papa mamanya, ayah bunda, terserah. Ya, boleh cari sumber yang lain juga nggak masalah. Karena ini penugasan harian, nggak ada masalah. Kecuali nanti evaluasi, tak boleh tanya siapa-siapa. Oke, sekian dari Pak Ade. Lebih dan kurang Pak Ade mohon maaf ya. Sekali lagi, pada Allah mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.